ke depan 129 juta anak-anak muda, itu hampir 48%. Kalau ini tidak mengerti masalah ideologi, nggak ngerti masalah Pancasila, berbahaya negara ini. Kalau ada orang muslim tolak khilafah, jika dia tidak bertobat, maka matinya mati kafir, mati kafir, mati kafir. Sadar, tolong, sadar. Jangan berbincang-bincang selalu khilafiyah, bukan waktunya lagi. Tinggalan, itu cara menghancurkan NKRI. Dalam perjalanan sejarah bangsa, bahwa bangsa dan negara kita bisa tetap berdiri kokoh menjadi negara yang kuat karena kita semua sepakat untuk berlandaskan pada Pancasila. Kalian adalah umat yang banyak di neraka, kata Rasulullah SAW. Kalian adalah umat yang paling banyak di neraka. Ini kelompok radikal dalam keyakinan. Mungkin penampilannya tidak radikal, gitu, tapi dia radikal dalam keyakinan tadi, menganggap diri dia paling benar, dia pemilik surga. Nah, yang ketiga adalah radikal dalam bentuk ideologi, itu mau mengubah dasar negara. Rasa ideologi Pancasila itu harus ada. Kalau tidak, sekali lagi nggak tahu mau kemana kita. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jaga kesaktian Pancasila itu. Pancasila bukan hanya telah mempersatukan kita semua, Pancasila juga telah menjadi bintang penuntun ketika bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan ujian-ujian. Bahwasannya khilafah hari ini bukan ancaman, tapi rahmatan lil alamin. Lu jangan sekali-kali coba injak-injak Indonesia. Bagi kami, NKRI adalah harga mati. Harap ngomong apa gue? Saya selalu ingatkan, kita harus betul-betul mengamalkan Pancasila dan memperjuangkan Pancasila. Inilah tugas kita bersama, tugas seluruh komponen bangsa, menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Takbir! 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 Dari kota Ende, di kota yang sangat bersejarah ini, Bung Karno, proklamator kemerdekaan, Bapak pendiri bangsa, merenungkan dan merumuskan Pancasila yang kemudian disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara dan mewariskan Pancasila bagi bangsa dan negara. Khilafah ini bukan ancaman bagi NKRI. Semoga aparat mendengar, dan termasuk Presiden hari ini, Pak Jokowi mendengar. Pak Jokowi mendengar. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kita menjelaskan kepada orang itu bahwasanya khilafah ini adalah bersatu dalam satu wadah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tuh. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Sudah jelas itu, jangan ditanyakan lagi. Karena dia sudah menolak khilafah, maka akan kembali terulang bentrok, demo, makar. Demi Allah, rebut negara ini. Itu apalagi, ya kita gebuk, kita tendang. Sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada haknya jelas sekali. Siap melaksanakan siap menerima muslimin dan segera mohon dilepas dan tausiah dari khalifah. Mohon selesai. Wallahi, demi Allah, saya siap sedia mendengar dan taat ulil amri saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mengajak seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada untuk bersama-sama membumikan Pancasila. Publik dihebohkan dengan maraknya kampanye sistem khilafah di berbagai daerah. Berita itu juga tersebar dan cukup meresahkan masyarakat Indonesia. Kemudian beredar kembali video lawas pernyataan mantan Ketua Umum PBNU Said Akhil Siraj yang menceritakan khilafah dan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari atau Mbah Hasyim.
Said Aqil menceritakan bahwa Mbah Hashim sudah tahu sejak dulu bahwa sistem khilafah akan hilang. Bahkan Said Aqil menjelaskan bahwa Mbah Hashim mengetahui itu jauh lebih dulu sebelum ulama-ulama Arab berbicara soal bubarnya sistem khilafah. Pernyataan itu disampaikan Said Aqil Sirot ketika masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Kemudian video lawas itu kembali viral setelah diunggah oleh channel YouTube TVNU dengan judul Ma'rifat Mbah Hashim atas bubarnya khilafah. Mulanya Said Aqil Sirot menceritakan sejarah negara-negara sekitar Arab yang dikuasai oleh para penjajah. Kemudian dirinya menyatakan bahwa khilafah sudah tidak ada kemampuan untuk menyelamatkan wilayah yang sangat luas ini. Khilafah sudah tidak ada kemampuan untuk menyelamatkan wilayah yang sangat luas ini. Tidak mampu, ujar Said Aqil Sirot menjelaskan. Kemudian Said Aqil menceritakan bahwa Mbah Hashim Asy'ari sudah mengetahui bahwa khilafah akan hilang atau akan bubar, bahkan lebih dulu tahu sebelum ulama Arab membahasnya. Dirinya kemudian menjelaskan bahwa pengetahuan itulah yang menyebabkan Mbah Hashim Asy'ari mengkampanyekan pernyataan hubul waton minal iman atau cinta tanah air sebagian dari iman. Mbah Hashim Asy'ari sudah makrifat, sudah tahu ini nanti khilafah bubar, ini nanti khilafah hilang ini. Coba ulama Arab belum ada yang bilang begitu. Mbah Hashim bisa tahu itu, ujar Said Aqil Sirot menceritakan keunggulan Mbah Hashim. Sebelumnya, viral konvoi motor dengan atribut poster hingga bendera bertuliskan Khilafatul Muslimin. Terlihat para pemotor itu melintas bergerombol dengan memakai seragam dengan warna dominan hijau. Konvoi Khilafatul Muslimin ini disebut-sebut terjadi di Cawang, Jakarta Timur pada Minggu 29 Mei 2022 pada pukul 9.14 waktu Indonesia Barat. Para pemotor itu tampak membawa bendera berbahasa Arab berukuran besar. Sejumlah poster berisi pesan terkait khilafah pun turut dibawa peserta konvoi. Ada poster yang berbunyi pesan lainnya, sambut kebangkitan khilafah Islamiyah. Demikian tulisan di salah satu poster yang dibawa pemotor. Jadilah pelopor penegak khilafah ala minhajin nubuwah, bunyi poster lainnya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Sulpan, tindakan konvoi berbendera khilafah tidak dibenarkan di Indonesia. Pasalnya Indonesia tidak menganut sistem khilafah dalam bernegara. Terkait dengan adanya video yang di media sosial, terkait adanya patroli, konvoi kendaraan bermotor membawa tulisan khilafah, tentu hal ini tidak dibenarkan, kata Endra Sulpan di Polda Metro Jaya pada Senin 30 Mei 2022. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan juga apa yang menjadi ketentuan di dalam perundang-undangan kita, bahwa bangsa Indonesia ini bukan berdasarkan khilafah. Jadi Polda Metro Jaya tentunya akan mendalami video tersebut, katanya. Di lain pihak, Khilafatul Muslimin buka suara. Amir Khilafatul Muslimin DKI Jakarta, Abudan, mengatakan konvoi tersebut sebagai agenda rutin untuk mensiarkan khilafah sebagai bagian dari ibadah. Apakah itu motor siar keliling Jakarta itu kerjaan kami? Itu benar. Namanya motor siar, kegiatannya bermotor, kita menyiarkan khilafah. Kok mensiarkan khilafah? Karena khilafah bagian dari ibadah, kata Abudan. Dia mengatakan siar khilafah menggunakan konvoi motor merupakan instruksi dari tingkat struktur daulah. Menurutnya, kegiatan ini sekedar mensiarkan khilafah untuk tujuan ibadah. Mereka ada di mana-mana, semuanya ada mereka. Oleh karena itu, jangan ada kesan negara ini kalah. Jangan ada kesan seakan-akan pembiaran dari pihak kepolisian. Kiai Haji Said Aqil Sirot menyerukan agar seluruh warga negara makin mempererat persaudaraan agar kesatuan NKRI tetap terjaga. Sebab Said Aqil mengaku khawatir dengan kelompok orang yang dianggap mau memprovokasi rakyat agar terpecah belah. Said Aqil juga menegaskan siapapun yang melakukan hal negatif untuk mengganggu kesatuan NKRI itu merupakan musuh bangsa dan negara.
Sekali lagi, apapun atau siapapun yang ingin melakukan hal-hal yang negatif mengganggu kesatuan NKRI, mari kita sikapi, kita lawan. Itu merupakan musuh bangsa, musuh bersama kita semua, kata Said dalam keterangannya. Menurut Kiai Said, dalam menyongsong menuju 100 tahun Indonesia, masyarakat diimbau bisa menjaga keutuhan NKRI, khususnya umat Islam dalam berkehidupan negara. Menyongsong 100 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, mari kita perkuat, kita pertahankan eksistensi keutuhan NKRI ini. Jangan sampai kita mudah terprovokasi yang dilakukan sementara oleh sekelompok orang yang ingin memecah belah kita semua, yang ingin memecah belah bangsa ini, yang ada agenda ingin menghancurkan keutuhan NKRI ini, ungkapnya. Lebih lanjut, Said Aqil mengajak semua pihak menjaga apa yang telah diperjuangkan para pendiri bangsa, seperti menjaga Indonesia tetap dalam satu wadah NKRI. Sebuah negara kebangsaan yang bersatu dalam satu wadah NKRI, lintas agama, lintas budaya, lintas suku, lintas peradaban. Mari kita perkuat, kita pelihara, jangan sampai menyongsong 100 tahun ini kita malah lemah bahwa kendor dalam mengawal dan merawat NKRI ini, tandasnya. Yang paling penting, marilah kita bersama-sama membumikan Pancasila, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita ini pemimpin-pemimpin bisa memberikan contoh-contoh yang baik.